Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu ma'asallaha karimun ay hamidul fa'al wa huwa man yukrimun nafsah bitaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi wala atharat dunya alal akhirah hakimun. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an ma'asallahu karim wa la atharat dunya 'alal akhirah hakim. Dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an dikatakan ma'asallahu karim, orang yang mulia adalah orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan orang yang tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Dialah adalah orang yang bijaksana. Maksudnya hamidul fa'al, orang yang dikatakan begitu bagus perbuatannya, perbuatan yang muncul darinya adalah perbuatan-perbuatan yang bagus. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah may yukrim nafsah bitaqwa, orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan. Dirinya dihiasi dengan ketakwaan dan juga dihindarkan dari kemaksiatan. Nah, inilah dikatakan orang yang mulia. Jadi dirinya diperbaiki, amalnya, ahwalnya, hatinya. Sifat takwa ini wujud dalam dirinya. Sifat takwa ini wujud dalam dirinya, sehingga nampaklah baik surahnya, kesolehan dalam diri secara zahir, juga nampak baik kesolehan diri dalam secara batinnya. Jadi bukan hanya baik luarnya saja ya, hatinya tapi kotor. Bukan kesolehannya cuma nampak dari luarnya saja, tapi hatinya juga dihiasi dengan ketakwaan. Dia bukan hanya baik kepada manusia saja, dia juga baik juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perbaiki hatinya, perbaiki zahirnya.
Perbaiki zahir dengan mempercantik, memperindah zahirnya. Kita bersih-bersih, kita bagusi ya. Tapi jangan lupa hatinya kita juga bersihkan juga. Kita tingkatkan takwa dalam hati kita dan kita hindarkan kemaksiatan dalam hati kita. Nah, ini dianggap orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka dialah orang yang karimun, orang yang mulia. Mulia di sisi manusia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersih, betul-betul bersih ya. Maka bersih hati ini juga akan berpengaruh ya. Berpengaruh dalam ya, semisal kita mengkaji tentang ilmu, kita ngaji ilmu itu kan bersih ya, suci ya. Kita ngaji ilmu ya dengan hati yang bersih, sehingga Allah beri kemudahan ilmu itu masuk dalam hati kita. Pada dasarnya ilmu itu susah kalau dia masuk pada orang yang memang hatinya belum bersih. Katakanlah kita 100% untuk ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang masuk ini hanya setengah saja ya. 100% untuk ilmu, tidak semuanya ilmu masuk dalam diri kita, hanyalah separuh, seperempat. Nah, makanya ilmu itu perkara yang tinggi, sehingga kita harus lebih dipersiapkan hati kita untuk menerima daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang maksiat, ilmu Allah tidak akan masuk ya. Syakautu ila waqi su'ahifdi fa'arsadani bitarkil ma'asi. Saya mengadukan kepada Syekh Waqi tentang keburukan hafalan saya. Nah, hafalannya lemah ini, bagaimana ini? Hafalannya tidak bisa sempurna, suka lupa sedikit, tidak bisa cepat, tidak bisa ini dan itu. Maka Syekh memesankan farsyadani ila tarkil ma'asi, memesankan agar meninggalkan kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Berarti masih nyangkut ya. Masih nyangkut. Maka ilmu tidak bisa sepenuhnya masuk karena masih ada dalam dirinya, dalam hatinya keburukan, artinya maksiatnya masih ada, sehingga dibersihkan dulu, bertaubat dulu pada Allah Ta'ala sehingga bersih ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun akan berikan ilmu itu sepenuhnya, bukan hanya terhadap masalah ilmu, terhadap masalah amalah kita sehari-hari. Kalau biasanya kita gemar giat untuk melakukan satu ibadah, kemudian kita tinggalkan itu ibadah, nah kita cek kenapa kita tinggalkan ibadah. Dicek barangkali ada kemaksiatan kita buat dalam diri kita, sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang yang karimun, orang yang mulia.
Maka orang yang mulia itu orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang senantiasa menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah taala. Orang yang senantiasa menjaga diri, menjadikan dirinya sebagai orang yang taat, menjaga dirinya sebagai orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka jadikanlah kita ini diri yang bertakwa. Ya. Siapa orang bertakwa? Dalam Al-Quran dikatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang takwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara yang tidak nampak. Tak nampak ini berita-berita yang datang dari Allah, berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW, meskipun tidak nampak oleh mata kita, bagi orang bertakwa dia akan meyakini 100% bahwasanya ini adalah hak, ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan yakin akan terjadinya hal-hal gaib, adanya siratal mustaqim, adanya hari kiamat, adanya hari hisab, siksa kubur. Itu semua adalah perkara-perkara yang tidak nampak pada mata kita. Maka bagi orang beriman yang bertakwa, dia hindarkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah perkara-perkara yang tak nampak, dia akan meyakini 100%, sehingga tidak ada keraguan lagi terhadap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama al-iman wa tasdiq bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman itu adalah membenarkan suatu perkara yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah SAW, bighairi musyahadah, meskipun dia tidak melihatnya. Ya. Nah, jadi kita bersihkan hati kita agar kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala ini muncul. Bersihkan hati kita agar keagungan-keagungan Allah Ta'ala ini dapat masuk dalam hati kita. Dunia itu kecil, akhirat itu besar. Kalau hati kita ini terhindar dari ketakwaan, artinya dia gemar dengan melakukan kemaksiatan, maka hati ini akan tertutup, sehingga akhirat yang begitu besar maka nampak olehnya akhirat itu kecil. Dunia itu yang begitu kecil, nampak olehnya itu dunia besar. Ini kenapa? Karena hati sedang tertutup, sedang gelap, sedang digelapi dengan kotoran-kotoran berupa maksiat-maksiat pada Allah Ta'ala, sehingga hamba ini tidak dikatakan sebagai hamba yang karim, karena masih gemar melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Allah itu tidak pandang dia itu anak tukang apa umpamanya, ya,
walaupun dia bukan seorang anak wali, walaupun dia bukan anak seorang kiai, walaupun dia bukan anak seorang habib, walaupun dia bukan seorang anak yang mempunyai derajat yang tinggi, kalau saja dia itu taat, beriman, takwa kepada Allah, kata Allah, inilah orang yang mulia. Tapi kalau saja dia daripada anak-anak yang mulia-mulia, anaknya kiai, anaknya habib, anaknya wali, ya, tapi dia gak taat, nah ini tidak dikatakan mulia. Man bata'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, nasabnya tidak dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan ketakwaan, dengan menghindari daripada kemaksiatan, ya, sehingga hati ini siap menerima daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini mudah untuk menerima nasihat, sehingga hati ini nanti akan nampak yang sempurna, akan dibukalah hijabnya, yang mana dia akan nampak akhirat itu besar dan dunia itu ada kecil. Nah, itulah ya. Jadi tidaklah ya asallaha, orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, dialah karimun, adalah orang-orang yang mulia. Wala asarat dunya alal akhirah hakimun. Dan tidak mendahulukan dunia atas akhirat. Siapa itu? Hakim, orang yang bijak. Siapa orang yang bijak itu? Dialah orang yang selalu benar dalam perbuatannya, yaitu orang yang mencegah dirinya dari berselisih daripada akal yang sehat. Kira-kira akal yang sehat, pikiran yang sehat itu yang seperti apa? Dia punya berpikiran yang positif terhadap agama. Nah, ini orang yang hakim itu, orang yang bijaksana itu adalah orang yang perbuatannya sesuai dengan jalur akal yang sehat, tidak menyelisihi. Nah, kalau menyelisihi bukan orang bijak. Akal yang sehat mengatakan ngaji itu baik, tapi dia katakan ngaji itu tidak baik. Nah, kemudian dia tidak ngaji. Jadi semua kita berpikir, dan akal bisa berpikir, akal bisa menentukan ini baik, ini buruk. Maka kalau perbuatannya ini menyesuaikan dengan akal yang baik, nah dialah orang yang hakimun, orang yang bijaksana dalam perbuatannya. Ya, sih dalam
Dalam Al-Quran dikatakan wal akhirah khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama, wa abqa, dan lebih kekal. Makanya orang yang dia tahu akhirat itu lebih utama dan dia utamakan akhirat daripada dunianya, dia adalah orang yang bijaksana. Dengan cara apa dia menyesuaikan perkataannya akhirat itu lebih utama daripada akhiratnya? Ya, kita senantiasa taati Allah, taati Rasulullah SAW. Kapanpun, dimanapun, mungkin kita bekerja, berdagang, sesibuk apapun, ketika itu ya datanglah perintah Allah SWT, maka dia akan laksanakan. Sesibuk apapun, datang waktu perintah Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka semua kita kecilkan dan kita besarkan Allah. Wal akhirah khairu wa abqa. Kita dahulukan akhirat daripada dunia. Karena kita ini ya diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wala tsara dunya 'alal akhirah hakimun. Ya, jadi dia musibun fil af'alihi wa huwa ma yamna'u nafsah min mukhalafati aqlihi as-salim. Selanjutnya man tamassaka 'ala taqwa bimtithali awamirihi ta'ala wastinabil ma'asi bi an asasa af'alahu bi muwafaqati syar'i falahu hasanatun katsirah la tuhsa. Wa man tamassaka 'ala umurin mukhalafatin li syar'i falahu sayyi'atun katsirah ajazat al-sun an dzikri dzalik bil adat. Barang siapa yang dia berpegang dengan ketakwaan, dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala dan dengan menjauhi maksiat-maksiat Allah Ta'ala, itu perbuatan-perbuatannya sesuai dengan syariat-syariat agama, maka baginya adalah hasanatun katsirah la tuhsa. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, bahkan tidak terhingga. Waman tamassaka 'ala umur, siapa yang berpegang atas perkara-perkara yang menyelisihi daripada syariat, maka falahu sayyi'ah katsirah, maka baginya ada keburukan-keburukan yang banyak.
Barang siapa yang berpegang takwa, dia punya modal. Punya modal dalam otaknya itu adalah ketakwaan. Maka dia akan senantiasa untuk mengembangkan ketakwaan itu pada dirinya, ya. Kalau ibaratnya orang berdagang tuh dalam otaknya berdagang, maka semua apa yang kita lihat akan kita kembangkan sebagai perkara yang kita berdagangkan gitu. Dalam otak kita, dalam hati kita ini adalah punya modal untuk takwa, ya, maka dia akan menjadikan semua ini adalah kegiatan hari-hari kita ini adalah takwa, sehingga tidak ada waktu, tidak ada amal yang tersia-siakan. Tidak ada kegiatan kita melainkan kegiatan-kegiatan takwa kepada Allah Ta'ala, ya. Dia akan seperti itu karena dalam otaknya adalah takwa kepada Allah Ta'ala, dalam hatinya adalah punya modal. Akan tapi ketika kita punya pikiran begitu, pastilah nanti ada yang namanya nafsu, ya. Dia yang akan menggerogoti, sehingga dengan nafsu akhirnya hilanglah ketakwaan kita. Maka penting daripada kita selalu niat yang baik, berharap pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ini dia memberikan kekuatan untuk terus memacu kita untuk dapat amalkan kegiatan-kegiatan kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau orang sudah modal utamanya ini adalah maksiat, ya, keburukan, maka apa yang ada dalam dirinya, apa rencana-rencana selanjutnya adalah maksiat, menjauhi Allah Ta'ala, begitu, ya. Kalau orang-orang yang punya pikiran kan kekreatifan, dia melihat apapun jadi hasil karya yang baik, ya. Wah, melihat ini kok ada sampah-sampah, ya, kantong bekas makanan ini kalau dibikin tas ini bagus ini kayaknya. Nah, ini kumpulin bekas makanan itu, sobek-sobek, dirapikan, ditata, disulam, ya, dibikin rapi, ya, jadilah sajadah, jadilah tas, ya, jadilah tikar. Itu mahal jadinya, itu harganya jadi mahal, padahal cuma sampah, ya. Bekas wadah plastik permen, ya. Permen kis atau permen kalau kis sama kis semua nanti divariasi, campur sama yang merah sama yang kuning, ya. Tempel-tempelin, dianyam tuh, akhirnya jadi satu tikar. Nah, nggak nyangka itu adalah barang-barang remeh. Seperti tadi itu wadah permen tadi. Kalau kita lihat, wah, banyak sekali berserak, ya kan? Tapi bagi orang yang punya karya, ada dalam otaknya, wah, ini bisa dibuat untuk karya ini, nanti saya jual belikan, jadi mahal. Begitu kurang lebih. Jadi apa yang ada dalam pikirannya dia akan kembangkan. Nah, orang yang pikirannya ilmu, dia akan mengembangkan tentang ilmu. Orang yang pikirannya tentang akhirat, kembangkan tentang akhirat. Orang pikirannya dunia, maka perencanaannya tentang, ya, kembangkan tentang dunianya. Orang yang pikirannya agama, bagaimana agama ini bisa berkembang dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain.
Jadi man kana ra'su mali taqwa qilat al-sun an wasfi ribhi dini. Orang yang dia senantiasa dalam dirinya ada pokok ketakwaan, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada larang-larangannya, yaitu dia melakukan satu perbuatan yang baik yang sesuai dengan syariat, maka dia akan punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Di perencanaan kebaikan dia akan ada di dalamnya. Nah, kita kira-kira ada di mana? Apakah kita punya modal takwaan, ataukah kita punya modal dunia, ataukah kita punya modal apa kira-kira itu? Kita berharap pada Allah agar kita diberi golongan orang-orang yang mentaati Allah Ta'ala, menjauhi maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dulu ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.